Nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, Apin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1056. Di chapter ini, Oda Sensei memperkenalkan kepada kita semua mengenai organisasi Buggy yang menggabungkan sosok Crocodile dan Mihawk yang mereka sebut dengan Cross Guild. Banyak yang tidak menyangka, khususnya karakter yang mengenal Buggy secara personal seperti Zoro dan Luffy, jika Mihawk menjadi bawahan dari Buggy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Beberapa chapter terbaru dari seri One Piece menghadirkan berbagai informasi yang luar biasa. Juga tidak lupa berbagai aksi yang epik dan menarik. Misalnya kita melihat bagaimana kedahsyatan dari Konkuro Haki milik Shanks yang mampu melumpuhkan Admiral Aramaki. Bahkan ini pertama kalinya Haki memiliki fungsi di luar dari apa yang sudah kita ketahui. Hal tersebut wajar, pasalnya kita saat ini sudah mulai memasuki saga terakhir dari seri One Piece. Selain aksi dari Shanks, kita juga melihat bagaimana Momonosuke berhasil menggunakan Boro Blade untuk pertama kalinya. Lalu Sakatsuki sendiri kesal dengan situasi yang terjadi di lautan saat ini, di mana semuanya berada di luar kendalinya. Kurouma meminta Sakatsuki untuk membereskan semua kekacauan yang ada. Lalu apa yang terjadi pada Sukuming yang berada di Wano saat ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Nekomamushi dan Inuarashi memutuskan untuk tinggal di Wano. Keduanya kemudian menuju Carrot untuk menjadi penerus mereka sebagai pemimpin Sukuming. Menurut mereka berdua, berkat pengalaman berlayar bersama Luffy meskipun sebentar, namun Carrot mendapat banyak hal. Selain itu, dia juga dianggap memiliki sesuatu yang sangat luar biasa yang memang dibutuhkan untuk era selanjutnya. Wanda dan Sukuming lainnya yang ada di Wano pun setuju dengan keputusan Nekomamushi dan Inuarashi. Dan di sisi yang lain, hal ini pun tidak terduga sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Carrot merupakan sosok yang ceria dan periang. Mungkin tidak ada dari Geeks yang menduga bahwa dia akan menjadi pemimpin Ming. Bahkan, Carrot adalah salah satu kandidat karakter untuk bergabung dengan Luffy. Menarik tentunya untuk melihat Carrot sebagai pemimpin baru Ming. Seperti yang muncul di chapter sebelumnya, Pluton ternyata ada di negeri Wano. Hal ini terkonfirmasi oleh Sukiyaki. Kru Topi Jerami pun terkejut mendengar hal itu. Meskipun begitu, Luffy sendiri mengaku bahwa dia tidak membutuhkan senjata kuno tersebut. Di sisi lain, teka-teki yang masih belum terjawab adalah mengapa Kosuke Oden begitu bernafsu untuk mengaktifkan senjata kuno ini. Sayangnya, tanpa mereka sadari, ternyata ada sosok Karibou yang lagi-lagi bersembunyi di tempat yang tidak mereka sadari. Karibou terkejut bahwa Topi Jerami sudah membicarakan dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Yang menarik adalah, dia mengaku bahwa semua informasi tersebut perlu dia sampaikan kepada orang itu. Terdapat spekulasi bahwa sosok orang itu merupakan seorang yang berasal dari Angkatan Laut, pemerintah dunia, Blackbird, atau bahkan Buggy. Luffy, Lau, dan Kid akhirnya melanjutkan petualangan mereka setelah cukup lama berada di Wano. Luffy pun kemudian meminta mereka untuk memilih salah satu arah dari log post yang dia miliki. Sebelum berpisah, Kid sempat memperlihatkan sebuah poster dari pemerintah dunia, di mana terdapat sebuah organisasi baru bernama Cross Guild. Buggy menjadi pemimpin dari organisasi tersebut. Meskipun begitu, banyak orang yang tidak percaya akan kabar tersebut. Luffy dan Zoro pun tidak yakin bahwa Buggy bisa mempengaruhi sosok seperti Crocodile dan Mihawk. Yang juga menarik adalah, kita masih belum tahu apakah mereka bekerja sama atau justru keduanya menjadi bawahan dari Buggy. Sepertinya pilihan pertama lebih masuk akal daripada yang kedua, meskipun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Satu hal yang mengerikan dan juga luar biasa dari Cross Guild adalah, mereka sepertinya tidak main-main. Menurut penjelasan Kid, Cross Guild membuat sayembara di mana siapapun yang mampu menghabisi Angkatan Laut, maka mereka akan mendapatkan imbalan. Hal ini seolah sudah terbalik, di mana biasanya pihak Angkatan Laut yang memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil menangkap atau melumpuhkan bajak laut. Namun masih belum ada informasi sudah berapa banyak Angkatan Laut yang berhasil dilumpuhkan karena adanya sayembara ini. Kita juga masih belum tahu apa reaksi dari pihak Angkatan Laut terkait hal ini. Seperti yang Kid ungkapkan, banyak yang berubah di dunia luar selama mereka berada di Wano. Menarik tentunya untuk melihat hal apa lagi yang berubah di luar sana. Di panel terakhir, nampak Yamato berdiri di atas istana Shogun di ibu kota bunga. Dia mengatakan bahwa akhirnya dia sudah membulatkan tekad untuk bisa menjadi seperti Kosuke Oden. Dia kemungkinan berlari ke arah kapal milik Luffy dan krunya. Seperti yang muncul di chapter sebelumnya, pasca pertempuran selesai, Yamato mengajukan diri untuk bergabung dengan Luffy. Namun seperti yang Jinbe ucapkan saat itu, bahwa semua keputusan ada di tangan Luffy meskipun sebagian kru lainnya setuju Yamato untuk bergabung. Jawabannya sendiri mungkin akan muncul di chapter selanjutnya. Namun banyak spekulasi yang muncul jika Yamato akan bergabung dengan Luffy. Hal ini karena adanya kemiripan Yamato dengan sosok Oden yang pernah berlayar di kapal Roger. Chapter 1056 memberikan kita banyak kejutan dan informasi besar yang luar biasa. Mulai dari terbentuknya organisasi baru yaitu Cross Guild,
sampai teka-teki bagaimana nasib Yamato selanjutnya. Sayangnya tidak ada perilisan chapter terbaru One Piece untuk pekan depan karena jeda mingguan. Namun menurut admin, sepertinya organisasi Cross Guild hanya sebagai sebuah aliansi. Jadi pada intinya Mihawk dan Crocodile bukan berada di bawah kepemimpinan Buggy, tapi melainkan memiliki tingkatan yang setara dengan menggabungkan kekuatan dari tiap aliansi masing-masing. Dalam seri One Piece, membangun sebuah aliansi merupakan salah satu yang lumrah terjadi. Namun memang di sepanjang serinya, ada aliansi yang terbangun untuk jangka waktu yang panjang dan juga sementara. Misalnya dalam penyerangan ke Impel Down, kita melihat bagaimana Luffy bertemu dengan banyak karakter, mulai dari Crocodile sampai Ivankov. Mereka akhirnya menjalin aliansi sampai perang Marineford selesai. Dan berbicara mengenai hal tersebut, aliansi bajak laut topi jerami merupakan salah satu yang paling besar dalam seri One Piece saat ini. Aliansi tersebut terbentuk sebelum Aquano Country mulai. Ketika Aquano Country mulai, aliansi ini kemudian bergerak menuju Onigashima. Tujuannya sendiri tidak lain karena mereka memiliki misi yang sama, yaitu menumbangkan Kaido. Mereka sama-sama memiliki dendam yang sama terhadap Kaido dan kru bajak laut Beast. Namun pasca pertempuran di Onigashima yang berakhir dengan kekalahan dari Kaido, sepertinya aliansi ini tidak akan berlanjut. Mengapa demikian? Para anggota aliansi tersebut memiliki jalannya masing-masing. Hal ini terlihat pada chapter terbaru One Piece. Dalam chapter 1056, kita melihat bagaimana Luffy, Law, dan Kid akhirnya memutuskan berpisah. Mereka memutuskan arah yang berbeda berdasarkan log post yang ada. Namun, kita masih belum mengetahui kemana tujuan selanjutnya dari Luffy ataupun Kid dan Law. Selain itu, dengan bubarnya aliansi ini muncul sebuah tanda tanya baru. Apakah Luffy kemudian akan menjalin aliansi lainnya? Apakah World Generation lain akan menjadi pihak aliansi Luffy selanjutnya? Ide tentang kemungkinan Luffy menjalin aliansi dengan World Generation lainnya sebenarnya cukup masuk akal dan menarik. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menghadirkan kembali para karakter World Generation yang selama ini kurang mendapatkan sorotan. Sejauh ini kita sudah melihat Luffy menjalin aliansi dengan beberapa World Generation seperti Capone, Beji, Law, dan Kid. Sementara sejauh ini masih ada beberapa karakter World Generation lainnya yang kurang mendapatkan sorotan. Misalnya Jewelry Bonnie yang statusnya masih misterius sampai sekarang. Terakhir kali Bonnie muncul ketika dia berusaha untuk menyelamatkan Kuma. Namun yang terjadi adalah dia justru berhasil baik berkalahkan dan Sakatsuki kemudian menangkapnya. Tentunya Oda Sensei tidak akan membiarkan karakter Bonnie menguap begitu saja tanpa kejelasan. Mungkin kedepannya Oda akan memperlihatkan bagaimana nasib dari Bonnie. Apakah dia masih hidup atau sudah tewas, atau justru dia berhasil kabur dari tangan Angkatan Laut. Kemunculan Bonnie tentunya sangat dinantikan oleh para fans yang penasaran dengan nasibnya. Bagaimana dengan World Generation lainnya? Rasanya kecil kemungkinan World Generation lain seperti Capone, Beji, atau Uroge bekerja sama dengan Luffy, mengingat kekuatan dan juga peran mereka sejauh ini. Selain itu, beberapa karakter lain seperti Basil Hawkins, X-Drake, dan Apo sudah muncul di sepanjang Aquano Country ini. Artinya memang hanya tersisa sedikit saja World Generation lainnya jika memang Oda akan memunculkannya di saga terakhir ini. Meskipun begitu, memang tidak menutup kemungkinan bahwa para World Generation tersebut akan menjalin aliansi dengan Luffy. Apalagi Luffy mungkin akan menghadapi kekuatan paling besar di dunia, yaitu pemerintah dunia. Dia pasti akan membutuhkan banyak sekali bantuan, termasuk dari pihak World Generation. Mereka akan bersatu untuk menghadapi pihak kuat tersebut. Jadi apakah Luffy akan kembali menjalin aliansi dengan World Generation lain? Jawabannya adalah kemungkinan besar tidak akan. Karena level kekuatan World Generation lainnya saat ini berada di bawah Luffy. Meskipun ini bisa menjadi momen tepat untuk kembali menghadirkan mereka, namun dengan lawan yang akan Luffy hadapi selanjutnya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi. Meskipun begitu, kemungkinan para World Generation ini akan kembali berkumpul di akhir serinya. Mereka akan bersama-sama menghancurkan pemerintah dunia yang sudah lama berkuasa. Bahkan bisa jadi bukan hanya para World Generation yang akan muncul, namun semua bajak laut juga akan membantu Luffy menghadapi pemerintah dunia. Kita nantikan saja ya nakama kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang. Oke, sekian review chapter 1056 kali ini. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.